Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, bil ghaib, dalam keadaan ghaib, lahum maghfirah, bagi mereka itu ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Hadirin, seperti biasa, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 12 surat Al-Mulk tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya tanpa ayat 9 sampai 11. Di dalam rangkaian ayat itu, hadirin, tergambar bagaimana penghuni neraka jahanam di akhirat kelak akhirnya mengakui dosa-dosa mereka. Apalagi ketika mereka sebelumnya mendapatkan pertanyaan dari penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang padamu seorang pemberi peringatan? Kok bisa-bisanya kamu berada di sini? Mati Allah. Akhirnya mereka mengaku, tapi sayangnya pengakuan mereka itu sangat terlambat. Mereka mengakui dosa-dosa mereka justru ketika mereka telah dicampakkan ke dalam neraka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah untuk penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian Allah ini mengingatkan kita sebuah pelajaran dasar. Kalau tahu kita salah, hendaklah kita bersegera memperbaikinya, mengakui, menyadari, memperbaikinya. Dalam bahasa sehari-hari, taubat sebelum semuanya terlambat. Kemudian Allah, kapan dikatakan terlambat? Banyak ahli memahami ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, itu dikatakan terlambat. Kemudian Allah, ini saling mengingatkan kita, hadirin, kalau tahu kita salah, jangan sampai di posisi terlambat kita mengakui dan memperbaikinya. Kemudian Allah, ini kaitan dengan ayat sebelumnya. Nah hadirin, ayat 12 yang kita baca tadi menggambarkan kondisi terbalik kelompok yang lain. Kalau kelompok tadi akhirnya mendapatkan siksa Allah dalam neraka jahanam, maka kelompok dalam ayat 12 justru menggambarkan mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kalau mendapatkan ampunan, mudah-mudahan dilepaskan oleh Allah dari siksa neraka jahanam itu. Penempatan dua kelompok ini alhamdulillah dalam ayat berturut-turut ini seolah-olah betul-betul mengingatkan kita. Kamu renungkan kembali, ada dua kelompok ini, yang mana yang kamu ikuti? Kelompok pertama yang mengakui kesalahan mereka, tapi pengakuannya terlambat ketika mereka telah dilemparkan ke dalam siksa neraka. Kelompok kedua adalah kelompok yang mendapatkan ampunan Allah. Kamu kan punya otak untuk berpikir, kamu punya hati untuk berzikir. Lihat kembali langkahmu mengikuti kelompok yang mana ini. Kemudian ini kita tangkap pesan dari penempatan dua kelompok ini dalam rangkaian ayat-ayat yang berturut-turut ini. Apa ciri-ciri kelompok yang mendapatkan ampunan Allah itu? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
Kita lihat ayatnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini ciri-ciri kita temukan dalam ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb mereka, pada Rabb itu dalam keadaan ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ciri-cirinya pertama, innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb mereka, takut pada Allah. Yakhshawna. Hadirin, ini pelajaran pertama kita tangkap yang ini hadirin, yakhshawna, takut. Paham kita hadirin? Kalau kita takut sesuatu, kita takut harimau, bukankah biasanya kita menjauh dari harimau? Pedagang takut rugi, dia berusaha menjauh dari kerugian. Tapi ayat ini menggambarkan innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb mereka. Yang mereka takuti itu Rabb. Rabb itu adalah Allah. Justru karena takut pada Allah, mereka makin mendekat. Ini beda hadirin dengan takut pada makhluk. Takut pada Allah justru membuat hati makin mendekat, karena dia jelas tidak ingin dimasukkan dalam kelompok pertama yang dibicarakan dalam ayat 9 sampai 11. Rahmati Allah. Ini ciri khas pertama. Punya rasa takut pada Allah. Karena punya rasa takut, dia mendekat pada Allah. Apa wujud mendekat? Kalau kita hubungkan dengan kelompok pertama tadi, wujud mendekatnya pertama adalah dia beriman pada Allah. Ini tanda orang takut pada Allah. Bagaimana bisa mengaku takut pada Allah, tapi di hatinya tidak ada iman pada Allah, iman pada Rasulnya. Di hatinya malah mengingkari Allah dan Rasulnya. Wujud takut pada Allah, dia mendekat pada Allah. Tanda dia mendekat, pertama jelas dia beriman pada Allah. Kemudian Allah. Tanda dia beriman, kalau kita lanjutkan lebih dalam, tanda dia beriman pada Allah, karena takutnya pada Allah, dia tunduk pada aturan Allah dan Rasulnya. Orang takut, dia beriman. Tanda dia beriman, dia tunduk pada aturan Allah dan Rasulnya. Ini tanda dia beriman. Salah langkah, dia perbaiki. Sehingga ketika dia perbaiki, dia mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan lahum maghfirah, mereka mendapatkan ampunan. Hadirin, ini menggambarkan pada kita, ternyata orang yang takut pada Allah, orang yang beriman pada Allah, bukannya dia tak pernah salah. Tidak. Orang takut pada Allah, orang beriman pada Allah, dia punya salah. Tapi di mana kata kunci yang membedakannya? Ketika salah, tadi kita katakan dia sadari, dia perbaiki, dia bertobat, mohon ampun dia pada Allah. Wajar saja hadirin, Rasul mendorong kita memperbanyak istighfar, mendorong memupuk rasa takut di hati kita pada Allah. Man aktsaru minal istighfar, kata Nabi, siapapun yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapapun memperbanyak istighfar, Nabi mendorong kita memperbanyak istighfar. Allah jadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Allah beri dia kelapangan dari sempitnya jalan. Allah beri dia rezeki dari sisi yang tidak menduga-duga. Begini Rasul mendorong kita memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah, agar apa terasa oleh kita? Tumbuh rasa takut pada Allah. Salah langkah, dia perbaiki. Kemudian Allah, ini dahsyat kemudian Allah. Tanda orang takut pada Allah, dia beriman. Tanda dia beriman, dia tunduk pada aturan. Salah langkah, dia perbaiki. Kemudian Allah. Tapi muncul pertanyaan Bapak Ibu, bukankah di dunia ini ada yang tunduk pada aturan? Dia berbuat baik, dia tidak menzalimi orang lain, tapi dia kafir. Kemudian Allah. Di sini hadirin, kalau kita hubungkan dengan firman Allah, di antaranya dalam Al-Quran surah Ibrahim, tampak orang-orang seperti ini, dia tunduk pada aturan, dia berbuat baik, tidak mau zalim pada orang lain, tapi kafir pada Allah. A'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Amal mereka sebaik apapun itu, seperti debu ditiup angin kencang pada hari yang berangin kencang. Hilang semua di akhirat kelak. Yang menyatakan ini Al-Quran. Al-Quran itu dari Allah. Allah itu satu-satunya penguasa di akhirat kelak. Sehingga bagaimana bisa manusia membantah? Sehingga keimanan itu kata kuncinya.
Sekaligus Bapak Ibu kita saling berpesan, sebejat apapun kita selama ini, sepekat apapun dosa kita, jangan pernah keluar dari Islam. Nabi mengingatkan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun akhir kalamnya la ilaha illallah alias wafat sebagai mukmin, dakhala jannah, masuk surga, kata Nabi. Walau sebelumnya bisa saja dosa-dosa kita dihukum dulu oleh Allah karena Allah Maha Adil, tapi mudah-mudahan dimasukkan ujung-ujungnya oleh Allah ke dalam surga. Maka tadi kita berpesan, sebejat apapun kita selama ini, jangan pernah keluar dari Islam. Umat Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb mereka. Karena takut dia mendekat, tanda dia mendekat, dia beriman pada Allah. Wujud dia beriman, dia tunduk pada aturan, salah langkah dia perbaiki. Kalau begitu tidak berlebihan kita pahami, seorang suami yang takut pada Allah, maka jelas dia mesti beriman. Tanda suami itu beriman, dia tunduk pada aturan. Apa di antara tunduk pada aturan Allah? Dia lakukan tugasnya sebagai suami. Apa di antara tugas suami? Jelas menafkahi anak istri. Tidak hanya sekedar menafkahi anak istri, dia juga mendidik anak istrinya untuk menjauh dari siksa Allah. Ini tugas suami. Tugas suami itu bukan sekedar memberi nafkah, memberi makan, memberi pakaian. Tugas suami juga mendidik anak istrinya menjauh dari siksa Allah. Begini suami yang takut pada Allah. Suami takut pada Allah, tadi kita katakan dia mendekat pada Allah. Tanda dia mendekat, dia beriman pada Allah. Tanda dia beriman, dia tunduk pada aturan Allah. Dia lakukan tugasnya sebagai suami. Dia tidak mau berpangku tangan, malah terkesan istrinya yang tunggang langgang mencari nafkah untuknya. Jangan sampai dunia terbalik. Istri yang takut pada Allah, maka dia jelas beriman. Tanda dia beriman, dia tunduk pada aturan. Apa di antara aturannya? Dia taat pada suaminya. Selama suami tidak menyuruh bermaksiat pada Allah. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bermaksiat pada Allah. Tanda pedagang takut pada Allah, dia mendekat pada Allah. Wujud dia mendekat pada Allah, dia beriman. Tanda dia beriman dalam dagang, dia takkan curang, takkan menzolimi orang lain. Dia tak mau melakukan transaksi bin najas. Nah, Rasulullah anin najas. Rasul melarang transaksi bin najas. Apa itu hadirin transaksi bin najas? Penawaran palsu. Si A pedagang, si B kawan akrabnya. Di depan si C, si B berpura-pura menawar barang dagangan si A. Dengan tujuan memancing si C membeli barang dagangan tadi. Padahal dia sebenarnya tidak bermaksud menawar apalagi membeli. Cuma melakukan penawaran palsu. Bai'un najas namanya, haram hukumnya. Pedagang yang takut pada Allah, dia beriman. Tanda dia beriman, tunduk pada aturan. Dan antara wujud tunduk pada aturan, dia takkan mau melakukan penawaran palsu. Pernah salah langkah, dia betul-betul mohon ampun pada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb mereka. Pemimpin yang takut pada Allah, dia beriman. Tanda dia beriman, dia tunduk pada aturan. Wujud tunduk pada aturan, dia lakukan amanah sebagai pemimpin sesuai dengan aturan, bukan sekedar memperkaya segelintir orang. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Menarik hadirin, Allah itu bil ghaib, Allah itu ghaib. Artinya dia takut pada yang ghaib. Dia beriman pada yang ghaib. Ini menarik perhatian kita. Karena kita paham, kalau kita takut pada sesuatu yang nampak. Anak buah takut pada juragan. Ketika juragan ada, dia patuh-patuh. Ketika juragan tidak ada, bahkan dia melakukan uang patah. Beda dengan yang takut pada yang ghaib. Dia tidak melihat yang ditakutinya, tapi dia yakin Allah
melihatnya. Sehingga apa? Ada atau tidak ada juragan, sebagai anak buah kedai, dia tetap menjaga kepercayaan. Dahsyat ini. Suami atau istri yang takut pada Allah, dia tahu Allah itu ghaib. Ketika dia sendiri, dia sadar Allah tetap melihatnya. Sehingga walaupun suami atau istri berjauhan, mereka tetap menjaga kehormatan dirinya. Jangan mentang-mentang suami jauh atau istri jauh, masing-masing semena-mena membuka media sosial seperti Facebook, lalu bersilaturahmi dengan kawan ketika SMA. Judulnya silaturahmi, ujung-ujungnya salah jalan. Ini bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb mereka dalam keadaan ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Hadirin, ini ciri khas kelompok kedua yang tadi kita katakan. Kelompok pertama mengaku salah tapi terlambat. Mereka mengaku salah ketika telah dicampakkan ke dalam neraka. Kelompok kedua mendapatkan ampunan. Ciri khasnya pertama, mereka takut pada Allah. Tanda takut pada Allah mendekat. Tanda mendekat, dia beriman. Wujud beriman, tunduk pada aturan. Salah langkah, dia perbaiki. Kita sadar, kita orang berlumuran dosa. Tapi tidak salah bila kita tetap berharap, semoga kita masuk dalam kelompok yang dibicarakan dalam ayat 12 tadi. Semoga Allah kuatkan hati kita, memperbaiki langkah yang salah, memohon ampun pada Allah. Bila itu berkaitan dengan hak orang lain, Allah kuatkan hati kita menyerahkan hak orang itu. Bagaimana bisa kita mohon ampun pada Allah, hak orang lain masih kita tahan secara zalim. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.